Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illah wa rasul faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan fi ayatil ukhra wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra amma yatasaaluna 'anil naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Puji syukur kita panjatkan ke zat Allah yang Maha Ghafur. Salawat serta salam kita curahkan ke junjungan alam baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tak lupa para sahabat, para tabi'in, ittabi'in, wabil khusus kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa bimbing kita dengan taufik dan hidayahnya, sehingga kita istiqomah menjalankan syariat yang dibawakan oleh Nabi kita. Mudah-mudahan kita semua kelak nanti mendapatkan maghfirah dan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin jamaah Masjid Luqmanul Hakim yang saya hormati, yang Allah muliakan, dan juga wabil khusus Ketua DKM Masjid Luqmanul Hakim beserta jajarannya yang saya hormati, yang Allah muliakan. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin jamaah yang alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan di tempat yang mulia ini, tempat yang istimewa, tempat yang luar biasa, yang mana kita setelah melaksanakan kewajiban kita di kita melakukan di sholat, yaitu sholat maghrib, maka pada malam hari ini kita seperti biasa rutinan kita di setiap malam Senin, yang alhamdulillah di malam ini kita sama-sama mengkaji daripada ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan duduknya kita di ini tempat Allah catat sebagai amal ibadah, amal yang ibadah yang berlipat-lipat ganda, sehingga nanti kita akan memetik buah daripada amal ibadah yang kita kerjakan pada malam hari ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah wahdakum, yang mana ini adalah satu kehormatan, satu kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Satu kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala dikala kita dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di tempat-tempat yang baik, di tempat-tempat yang mulia, karena tidak ada tempat yang paling mulia kecuali majelis-majelis ilmu. Majelis-majelis ilmu adalah tempat-tempat yang sangat baik, bahkan disebutnya kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika engkau melewati satu taman surga di alam dunia, yaitu adalah majelis ilmu, maka mampirlah ke situ. Maka bila kita mampir ke itu tempat di mana itu majelis ta'lim, maka hakikatnya kita sedang mampir daripada taman-taman surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita yang duduk di sini dan juga kita semua yang mendengarkan di ini kajian pada malam hari ini, mudah-mudahan bukan hanya Allah kumpulkan kita di taman surga ini, tetapi kelak kita semua dikumpulkan di taman surga Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik hadirin kaum muslimin rahimakumullah wa hadakum.
yang mana tadi saya membawakan daripada hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa may yuti'illah wa rasul faqad faza fawzan azima. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa may yuti'illah, dan barang siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa rasulahu, dan dia taat kepada Allah dan Rasulnya, faza fauzan azima, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan yang sangat agung. Bila kita mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita tentu akan mendapatkan kebahagiaan yang sangat luar biasa, yang sangat istimewa. Bahkan kebahagiaan itu bukan hanya akan kita raih di dunia saja, tetapi nanti kita akan raih di dunia dan akhirat kalau kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi sebaliknya, kita tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, bila Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan sholat, merintahkan ibadah, lalu kita tidak taat apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jangan harap kita akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Apalagi di akhirat, di dunia pun Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan berikan kebahagiaan. Lalu tapi kok banyak misalnya orang yang masih nggak pernah sholat, jauh dari majelis taklim, jauh daripada kebaikan-kebaikan, tetapi hidupnya kayak orang benar-benar bahagia. Hartanya banyak, rumahnya bertingkat, bahkan istrinya pun 4, maka itu tidak mencerminkan kebahagiaan. Tidak mencerminkan kebahagiaan dan tidak menjamin itu semua akan membuahkan kebahagiaan. Memang kalau kita lihat mah itu dia Masya Allah luar biasa. Apa turun mobil, naik mobil misalnya, kelihatannya bahagia, tapi itu semua tidak menjamin. Yang jelas kata Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang bahagia itu yaitu orang-orang yang selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka tentu dia akan mendapatkan bahagiaan yang sangat agung baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah wa hadakum. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang apakah mereka saling bertanya-tanya nanti. Anin nabail azim, tentang berita-berita yang sangat besar, tentang berita-berita yang sangat besar. Apa berita-berita yang sangat besar? Yaitu berita-berita tentang kematian, tentang bangkit daripada kubur, tentang datangnya hari kiamat. Itu yang maksud bertanya-tanya. Di banyak orang bertanya, bahkan para sahabat pun bertanya tentang datangnya hari kiamat ataupun tentang kematian. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, tentang kematian sudah jelas manusia nanti akan mati. Sudah jelas manusia nanti akan semuanya akan mati kalau sudah tiba ajalnya. Nah, kalau sudah tiba ajalnya manusia itu akan mati. Sehingga kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bila sudah datang ajal seseorang maka itu tidak bisa dipundurkan dan tidak bisa dipajukan. Memang jelas. Kalau sudah datang sampai patokannya, maka itu kematian tidak bisa dipundurkan dan tidak bisa dimajukan. Lalu tentang hari kiamat yang banyak dipertanyakan oleh seseorang, oleh manusia, tentang datangnya hari kiamat. Kata, kapan datangnya hari kiamat? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam, tidak ada orang yang tahu akan datangnya hari kiamat. Cuman Nabi ditanya oleh para sahabat, mata sa'ah, kapan datangnya hari kiamat? Iraha datangnya hari kiamat? Besok apa lusa? Tapi Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberitakan kapan datangnya hari kiamat. Cuman Nabi memberitahukan kepada para sahabat tanda-tanda daripada kiamat. Bahkan Nabi menjawabnya, wahai Rasulullah, kapan datangnya hari kiamat? Apa jawab Rasulullah?
apa yang kau telah siapkan. Kau menanyakan hari kiamat itu apa yang telah kau siapkan. Emangnya engkau udah banyak ibadah, kalau bahasa kita mah. Emangnya ibadahmu udah lebih banyak. Emangnya ibadah lu itu udah lebih banyak daripada ku, kata Rasulullah misalnya. Nah, sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam demikian. Artinya kalau kita bertanya tentang datangnya hari kiamat dan mengingat datangnya hari kiamat, maka harus lebih penting kita mempersiapkan bagaimana kalau sudah datang hari kiamat. Apa yang harus kita persiapkan? Amal ibadah, amal ibadah, amal ibadah. Boleh kita bertanya tentang hari kiamat. Boleh bertanya tentang hari kiamat. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjawab datangnya hari kiamat. Tapi ada satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana memberikan tanda-tanda datangnya hari kiamat. Banyak, sangat banyak banget tanda-tanda hari kiamat. Memang hari kiamat, kata Nabi, akan datangnya hari Jumat. Wallahu a'lam hari Jumatnya hari Jumat mana. Dan tanda datang hari kiamat itu bila sudah banyaknya kemaksiatan merajalela yang dibiarkan. Perzinahan sudah di mana-mana, khomernya sudah di mana-mana, terus lagi pokoknya kemaksiatan sudah dianggap biasa, perzinahan dan lain sebagainya. Riba sudah di mana-mana, masya Allah. Itu tanda daripada tanda hari kiamat. Dan banyaknya bencana. Sekarang masya Allah hampir tanda-tanda ini masih termasuk tanda hari kiamat mungkin. Masih banyaknya luar biasa tanda-tanda hari kiamat. Yaitu banyaknya gempa-gempa, banyaknya musibah-musibah, bahkan hampir beberapa negara sekarang kita lihat berita-berita itu hancur. Kenapa? Karena air lah, karena gempa lah, karena lain-lain. Nah, itu daripada tanda-tanda hari kiamat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Lalu yang ketiga, bertanya tentang bangkitnya pada hari akhirat, dibangkitkannya manusia pada hari akhirat nanti. Setelah manusia itu mengalami beberapa alam. Yang pertama kita itu di mana? Di alam ruh. Di alam ruh, terus alam rahim, terus alam dunia, terus nanti ada di alam kubur, ada di alam barzah. Di alam barzah, kita berada di alam barzah itu adalah titik pertama kehidupan nanti di alam akhirat. Titik pertama kehidupan kita di alam akhirat itu alam barzah, yang mana kita akan mempertanggungjawabkan kehidupan ketika kita di alam dunia. Itu akhirat. Dibangkitkan nanti juga manusia dibangkitkan. Setelah di alam akhirat manusia semua udah meninggal, udah mati semua, bahkan malaikat maut pun dia mencabut nyawanya sendiri. Lalu setelah itu hancur semua, malapetaka langsung, sampai andai kata ini saking ratanya alam dunia nih, sampai ngelempar telur tuh dari Masyriq sampai Maghrib, dari Sabang sampai Merauke kalau seperti. Sampai dilemparkan itu, sampai itu telur dikira-kira enggak pecah. Saking ratanya ini alam dunia. Hari kiamat hancur. Setelah itu maka manusia meninggal, lalu nanti dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan dibangkitkannya sangkakala yang kedua. Sangkakala yang kedua dibangkitkanlah manusia pelentung pada tumbuh kembali. Makanya diantara yang tidak akan hancur di dalam tubuh manusia itu, diantaranya itu tulang-tulang ekor manusia. Tulang ekor kita itu nanti nggak hancur, semuanya ada yang hancur. Tinggal tulang belulangnya, dagingnya udah hancur dimakan belatung. Kita ini calon-calon makanan belatung.
Makanya nggak ada pantasnya kita menyombongkan diri karena kegantengannya, karena kekayaannya. Enggak. Ini kita semua ini adalah calon makanan-makanan belatung. Nah, pada waktu itu nanti manusia dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, dikembalikan seperti semula, melentung kayak, kalau kita berarti kayak toge tuh. Pada melentung. Bukan melentung, apa melentung? Bahasa itu bahasa Jerman, melentung. Nah, pada tumbuh lagi tuh kayak toge misalnya. Nah, nanti disitulah dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, diperhitungkan, dikumpulkan di alam mahsyar. Di situ kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah alam mahsyar, manusia dikumpulkan dengan berbagai macam kondisi, bagaimana amal perbuatan kita ketika hidup di alam dunia, yang mana panasnya luar biasa. Andai kata di alam mahsyar itu 7 matahari, 7 matahari, kita ini dikelilingi dengan 7 matahari, yang mana itu matahari tingginya 1 tumbak, Masya Allah. Tong boroning, jangankan 1 tumbak, kita ini berapa ribu meter dari bumi ke langit ini. Satu nih, kalau udah tengah hari, Masya Allah, luar biasa panasnya ya. Sekarang ini apalagi, ini baru 1 nih. Coba kita bayangin nanti di akhirat, nanti di alam mahsyar, begitu manusia ngejubel semuanya, dari mulai umat Nabi Adam alaihissalam sampai umat Rasulullah, semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam mahsyar dengan berbagai macam kondisi manusia pada saat itu. Artinya tergantung amal baik dan buruknya manusia ketika hidup di alam dunia. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah wa hadakum. Nah, itu tentang kebangkitan daripada alam kubur. Lalu berita tentang besarnya hari kiamat tadi udah. Lalu setelah itu mereka tapi ini diperselisihkan tentang datangnya hari kiamat, menjadikan perselisihan, menjadikan tentang kebangkitan manusia nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya summa kalla saya'lamun alladzina hum mukhtalifun kalla saya'lamuna summa kalla saya'lamun. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, maka alam naj'alil arda mihada, maka bukanlah kami yang telah menjadikan bumi ini sebagai hamparan-hamparan yang sangat luas. Ini bumi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hamparan-hamparan yang sangat luas. Dengan begitu luasnya, lalu wal jibalu autada, lalu kata Allah Subhanahu wa taala, dan gunung-gunung ini sebagai paku-paku alam dunia. Ini gunung ini adalah sebagai paku-paku alam dunia. Kalau di alam dunia enggak ada gunungnya, Masya Allah, udah hancur duluan. Makanya ini gunung, kalau gunung meletus itu kan hancur, membawa malapetaka bagi penduduk sekitarnya. Coba kita lihat dulu ada Gunung Merapi. Gunung Merapi itu Masya Allah, gunung yang sangat tinggi, lalu itu gunung meletus. Artinya udah hancur pakunya bumi di tanah tersebut, maka bukan hanya gunung saja yang akan hancur, tetapi penduduk sekitar akan hancur. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Bahkan kata para ulama, di antara paku yang akan menguatkan alam dunia ini, yang pertama itu ilmu ulama, dengan ilmu para ulama. Kalau masih banyak ilmu ulama, atau kalau masih banyak ulama-ulama di alam dunia ini, masih banyak orang-orang soleh, masih banyak orang-orang yang mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan masih banyak orang yang mengamalkan ilmunya, maka insya Allah ini alam dunia tidak akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adiknya akan masih jauh daripada tanda-tanda hari kiamat tadi. Tetapi
kalau ulamanya sudah tidak ada, ilmunya, ilmu ulamanya sudah dicabut, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, ulamanya juga sudah tidak ada, paku buminya, gunung-gunung sudah dihancurkan, maka berarti itu adalah salah satu tanda daripada datangnya hari kiamat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah wa hadakum. Nah, lalu ayat yang selanjutnya, wa khalaqnakum azwaja, wa khalaqnakum azwaja, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ini berpasang-pasangan. Ini masih surat apa? Surat An-Naba. Wa khalaqnakum azwaja, dan ayat berapa? Ayat ke-8. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ini berpasang-pasangan. Allah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan, dari mulai Nabi Adam sampai kita umat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diciptakan itu berpasang-pasangan. Bahkan bukan manusia saja, makhluk Allah semuanya berpasang-pasangan. Bahkan sampai kayu-kayu pun, pohon-pohon pun berpasang-pasangan. Hewan, manusia, kayu, pokoknya seluruh yang ada di alam dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berpasang-pasangan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tujuannya berpasang-pasangan? Makanya ada firman Allah Subhanahu wa taala yang mana kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Supaya apa? Li ta'arufu, supaya saling mengenal. Supaya saling mengenal. Yang mana tadinya kita tidak kenal, yang mana walaupun beda suku, walaupun beda bangsa, tujuannya Allah Subhanahu wa taala ini supaya kita saling mengenal. Mana suku Sunda, mana suku Jawa, mana suku misalnya suku Batak, mana suku yang lainnya. Tujuannya li ta'arufu, tujuannya supaya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita berpasang-pasangan? Supaya kita ini saling merangkul, saling kasih sayang satu dengan yang lainnya. Coba kalau manusia diciptakan dengan satu jenis tidak berpasang-pasangan, enggak akan bertambah. Nabi Adam pun berpasangan, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan ketika pertama kali Nabi Adam itu diciptakan di surga oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi penghuni surga beberapa tahun Nabi Adam alaihissalam. Lalu Nabi Adam alaihissalam merasa kesepian, mungkin pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, lihat tuh Nabi Adam alaihissalam, lihat tuh Nabi Adam, lihat tuh Adam di surga, dia sendirian, kira-kira dia itu, kalau bahasa kita mah, dia itu apa namanya, butuh teman apa enggak, atau komodoi kalau bahasa Sunda mah, butuh teman. Kalau sendirian terus, masya Allah, kesepian, jenuh. Diciptakanlah oleh Allah Subhanahu wa taala Siti Hawa daripada tulang rusuknya Nabi Adam alaihissalam. Seketika Siti Hawa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah seorang perempuan terus sampai sekarang ke umat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Supaya apa? Supaya timbul kasih sayang. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia tadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Supaya apa? Supaya timbul, tujuannya supaya timbul kasih sayang. Supaya timbul kasih sayang, supaya bisa menjaga daripada permusuhan. Walaupun kita beda agama, tidak boleh kita bermusuhan. Walaupun kita beda suku, tidak boleh kita bermusuhan. Walaupun kita beda daerah, tetap kita tidak boleh bermusuhan. Kenapa? Karena tujuan Allah menciptakan kita berbeda-beda, tujuannya li ta'arufu, supaya kita saling ta'aruf, supaya kita saling timbul kasih sayang. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah wa hadakum. Maka dengan kita timbul daripada kasih sayang, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala.
Kalaulah kita sudah timbul rasa cinta dan kasih sayang, maka tanamkanlah kasih sayang. Setelah kita menanamkan kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa taala, tanamkanlah kasih sayang kita kepada sesama. Tanamkan kasih sayang kita kepada sesama dengan apa? Dengan menjalin daripada silaturahmi. Dengan timbulnya silaturahmi, maka kita akan dengan kita silaturahmi, maka akan timbul kasih sayang. Masya Allah, silaturahmi itu sangat penting, apalagi kita hidup di perumahan begini. Kita kalau jarang ngumpul nih, kalau di perumahan gini jarang ngumpul, maka sama tetangga juga banyak nggak kenal. Iya, jangankan tetangga yang jauh, yang dekat aja kadang-kadang tahu nama apa, tahu wajahnya doang, namanya kagak tahu, kan gitu. Kenapa? Akibat kurang silaturahmi. Sedangkan dalam silaturahmi itu, masya Allah, wa'lam bi anna fi silaturahim, ketahuilah tentang daripada silaturahmi ini adalah membawakan daripada sifat-sifat terpuji, kata musannif. Mahmudah, akan membawakan daripada sifat-sifat terpuji. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala, ridallahu taala li anhu amru bisilaturahim. Orang bersilaturahmi itu dia berada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itu. Orang yang sedang silaturahmi itu dia ada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setiap saatnya dia adalah dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang yang silaturahmi itu dia hakikatnya sedang menjalin kasih sayang dengan Allah Subhanahu wa taala, sedang memperkuatkan rahmat sedang mengundang daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sedang mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang yang silaturahmi akan dipenuhi dengan rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang yang meninggalkan daripada silaturahmi, memutuskan daripada persaudaraan, maka hakikatnya dia sedang memutuskan rahmat Allah. Sebaliknya, orang yang senang silaturahmi, dia sedang menguatkan atau mengundang rahmat Allah. Tetapi orang yang jauh daripada silaturahmi, sama tetangga gak kenal, sama tetangga selalu bermusuhan, berarti dia hakikatnya sedang memutuskan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Idkhalus surur alaihi qadri fil khabari afdalul a'mal idkhalus surur alal mu'min. Lalu orang yang senang silaturahmi itu dia akan selalu banyak memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Ada silaturahmi itu dengan senyum, dengan bercanda, dengan berbagai macam membahagiakan sesama itu, masya Allah ibadah. Misalnya kita membahagiakan, misalnya si A itu bahagianya kalau dikasih rokok, udah kasih rokok, bahagianya luar biasa, ibadah. Misalnya si B dia bahagianya dipuji, udah dia terus puji aja, bahagia jadi ibadah. Setiap kita membahagiakan kaum muslimin, memberikan kebahagiaan kepada orang lain, maka itu adalah ibadah yang sangat luar biasa. Ibadah yang sangat luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu li'annahu amru bisilaturahim. Lalu afdhalul amal idkhalus surur alal mu'min, bahkan sebaik-baiknya amal seorang mukmin itu yaitu memberikan kebahagiaan kepada orang lain ataupun memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang memberikan kebahagiaan atau memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Orang lain butuh tenaga kita berikan tenaga kita semampunya. Orang lain butuh pemikiran kita, berikan pemikiran yang baik untuk kebahagiaan orang tersebut. Itu fiha farhul malaikah li'annahum yafruna bisilaturahim. Dan dengan silaturahmi itu akan membahagiakan malaikat. Allah itu mengutus malaikat, mengkabarkan kepada malaikat, "Hei malaikat," kata Allah Subhanahu wa taala, "lihat tuh orang-orang yang ngumpul, orang-orang yang ngaji, orang-orang yang silaturahmi. Hakikatnya dia sedang mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala." Maka dilihatlah oleh malaikat,
maka begitu bahagianya melihat orang-orang yang silaturahmi. Itu tadi awalnya daripada berpasang-pasangan kita menjalin silaturahmi. Gitu. Farhul malaikah, sangat bahagia itu malaikat melihat orang yang ngaji, melihat orang yang silaturahmi, apalagi silaturahminya kita isi dengan kalimah-kalimah thayyibah, dengan kalimah-kalimah yang baik, dengan ngaji, baca bareng, baca Al-Qur'an bareng. Biasanya kan kalau di perumahan mah biasanya kalau malam Jumat ada pengajian gang per gang atau RT per RT. Itu Masya Allah luar biasa. Untuk menjalin silaturahmi tidak ada wadah yang istimewa, yang bagus, yang baik kalau di perumahan begini begitu ya gitu. Ngumpulnya seperti itu. Adain pengajian, adain ngumpul pengajian yang mana di dalamnya ada pengajian, baca Yasin baca tawasul, kita kirim doa ke ahli kubur setiap malam Jumat, terus digelir gang per gang itu silaturahmi, double pahalanya. Pahala silaturahmi pun kita dapat, pahala ngaji, pahala kita ngirim doa untuk ahli kubur kita. Itu jalin silaturahmi membahagiakan malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Lalu ziyadatu fil umri, dengan silaturahim ini akan menambah daripada umur. Fir rizki, barokatul fir rizki, dan akan menambah keberkahan rizki. Dengan silaturahmi kita akan diberkahkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan silaturahmi kita akan dipanjangkan umur kita oleh Allah. Dengan silaturahmi akan diberkahkan rizki kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkah. Orang yang senang silaturahmi itu berkah umurnya, berkah rizkinya, diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena tadi orang yang senang silaturahmi, orang yang senang hadir majelis ta'lim, dia diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah bahagia malaikat tuh melihat orang yang silaturahmi. Amru bis silaturahim. Maka ini adalah perintah daripada silaturahmi, ini adalah bukan hanya perintah baginda hadis Nabi Ginda saja, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk saling menjalin persaudaraan, menjalin silaturahmi. Kenapa? Karena di situ banyak sifat-sifat yang terpuji yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan rahmat selain rahmatnya diberikan kepada orang-orang yang senang silaturahmi. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah wa hadakum. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah wa hadakum. Lalu wa ja'alnal laila libasa, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan tidurmu itu, tidur kita itu tujuannya Allah Subhanahu wa ta'ala itu memejamkan mata kita. Kita ini hakikatnya dipejamkan. Mau tidur, kita tidur nih, kita tidur. Udah wayahnya tidur, udah waktunya tidur, ini mata kita dipejamkan. Ini hakikatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga wa ja'alnal laila libasa, dan aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan tidurmu tujuannya apa? Untuk istirahat. Yang mana kita seharian mata kita melek. Kenapa? Karena mungkin karena kita kerja, mungkin karena kita sibuk, sehingga tidak sempat untuk istirahat di siang hari. Maka didatangkanlah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala satu malam yang gelap gulita, satu malam yang mana di itu malam tujuannya Allah ciptakan ini malam tujuannya untuk istirahat. Diatur waktu istirahat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pun diatur tentang istirahat kita. Kenapa diatur? Karena ini berhubungan dengan tubuh kita. Tubuh kita ini juga butuh istirahat. Butuh istirahat. Kalau dipakai kerja dari siang sampai malam, kita kerja terus, itu kan? Malam siangnya kerja, malamnya juga kerja, Masya Allah, maka tubuh kita ini tidak ada istirahatnya. Sedangkan
ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alnal laila libasa. Yang mana di malam hari itu tujuannya untuk istirahat kita, mata kita istirahat, terus jantung kita istirahat, tidak terus tubuh kita istirahat di malam hari. Itu sudah diatur dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu sangat indah mengatur waktu untuk kehidupan kita. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Wa ja'alnal laila libasa. Sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala tentang istirahat kita, yang mana seharian kita untuk bekerja, begitu datang malam kita untuk istirahat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah wahdakum. Lalu ayat di selanjutnya, wa ja'alna naharu ma'asha. Dan Allah Subhanahu wa taala setelah Allah menciptakan malam, juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan siang untuk apa? Untuk mencari kehidupan. Setelah kita seharian tadi bekerja, mencari kehidupan, mencari nafkah untuk keluarga, maka datang malam itu tadi untuk istirahat. Itu jadi sesuai Allah ini menciptakan tadi kita berpasang-pasangan, ada laki-laki, ada perempuan, dan juga ada malam, ada siangnya untuk mencari kehidupan kita, untuk mencari nafkah anak istri, mencukupkan keluarga, dan begitu malam untuk istirahat. Bahkan istirahat ini pun diatur dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan untuk istirahat sepenuhnya, diatur pula. Begitu diperintahkan oleh Allah, begitu datang sepertiga malam kita bangunkan nih, bangun di sepertiga malam, kira jam 3:30 atau jam 3, untuk apa? Untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sepenuhnya kita untuk istirahat di malam hari. Kenapa? Karena di situ ada berhubungan dengan kesehatan juga. Coba kalau kita nih rutin, kita rutin bangun di malam hari sepertiga malam, masya Allah, itu berhubungan dengan kesehatan kita. Sehingga kalau kita melaksanakan sholat di sepertiga malam 2 rakaat atau 4 rakaat, ternyata di situ untuk tubuh kita, untuk kesehatan kita yang sangat luar biasa. Sehingga orang yang sering sholat di sepertiga malam, maka akan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perintah Allah. Jadi enggak sepenuhnya semalam itu untuk apa? Untuk istirahat. Ada waktu-waktu untuk ibadah, yaitu setelah kita tidur, dari mulai misalnya jam 9 atau jam 10 kita tidur, lalu begitu sepertiga malamnya kita diperintahkan untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bangun malam, yaitu untuk salat tahajud. Dan salat tahajud itu selain kita akan diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang yang tahajud itu di sepertiga malam itu akan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diatur lagi. Itu enggak sepenuhnya untuk istirahat. Makanya berat juga, luar biasa. Bangun malam itu berat. Kalau enggak memaksakan itu bangun malam, tujuannya untuk sholat, untuk zikir, memang beratnya luar biasa. Kalau buat nonton main bola, untuk main bola jam 12 nih ada Piala Dunia, strong terus, apalagi ditambah pakai kopi. Tapi kalau untuk bangun malam, masya Allah, beratnya luar biasa. Memang itu perintah Allah Subhanahu wa taala, dan ya godaannya luar biasa. Itu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, disitulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Kembali lagi menciptakan manusia tadi tujuannya berpasang-pasangan, supaya apa? Supaya kita bisa menjalin kasih sayang di antara sesama, di antara berpasangan tersebut. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah wahdakum.
Lalu wa banaina fawqakum sab'an shidada. Allah Subhanahu wa taala membangunkan di atas kamu itu adalah di atas 7 langit. Artinya Allah Subhanahu wa taala menciptakan, setelah Allah menciptakan makhluk manusia yang ada di alam dunia yang kita tempati ini, dan pula Allah Subhanahu wa taala menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alna an-nahara ma'asha. Allah Subhanahu wa taala menciptakan menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Ini menciptakan langit dan menciptakan 7 lapis bumi dan 7 lapis langit. Allah Subhanahu wa taala pun itu menciptakannya dengan berikut makhluknya. Berarti di langit pertama makhluk manusia sekian, terus makhluk langit kedua, langit ketiga, terus semuanya. Lalu kita bagaimana? Kita ini di langit yang mana? Wallahu alam, kita tidak tahu, tidak ada yang mengetahui di mana, di langit berapa kita bertempat, atau di bumi berapa kita bertempat. Nah, gitu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Inilah sebagian daripada tafsirul Quran surah An-Naba. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan mengkaji ini kitab, ini ayat-ayat sucinya, Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik hidayah pada kita. Allah jadikan ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang berkah dan manfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, karena yang dah masuk Isya mungkin sampai di sini dulu. Mudah-mudahan Allah kembali kita kumpulkan di tempat yang mulia ini. Allah panjangkan umur kita, sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.